Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Statistika dengan dosen pengampu Pak Muhammad Febri Saidil Umam SEMAK izinkan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sri Rahma Komaladewi. Saya Sri Indriani. Saya Yani Nur Hayati. Di sini kami akan menjelaskan tutorial menggunakan aplikasi SPSS untuk data sekunder dan data primer dengan judul. Di sini kami akan menguji data sekunder dan data primer dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini kami mengambil judul untuk data primer yaitu pengaruh kepemimpinan partisipatif, kompensasi dan kepuasan kerja terhadap kinerja, studi pada karyawan PT Gemilang Mekar Persada Tangerang. Dan untuk judul data sekunder yaitu pengaruh beban pajak tangguhan, perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan terhadap manajemen laba. Studi empiris pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2015 sampai tahun 2019. Baik, di sini saya akan menguji data sekunder dan ini bentuk data sekundernya yang terdiri dari 3 variabel X dan variabel Y. Variabel X1 yaitu beban pajak tangguhan, variabel X2 yaitu perencanaan pajak, dan variabel X3 yaitu aktiva pajak tangguhan. Dan untuk variabel Y-nya itu yaitu manajemen laba. Baik, langsung saja ke tutorial aplikasi SPSS. Di sini saya akan menguji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu kita salin dulu data untuk semua variabel ini. Langsung saja copy, masuk ke aplikasi SPSS. Ada tampilan aplikasi SPSS. Langsung saja kita masuk ke Excel untuk menyalin data. Dan ini data dari data sekunder langsung saja copy, masuk lagi ke aplikasi SPSS, masuk ke data view, dan paste data yang dari Excel. Masuk ke variabel Q, dan ini diubah menjadi X1, dan ini diubah menjadi X2, dan ini diubah menjadi X3, dan ini diubah menjadi variabel Y. Untuk kolom desimalnya harus dinolkan. Dan untuk kolom label diisi dengan nama variabelnya.
SPSS, langsung masuk ke variabel view dan edit setiap variabelnya. Dan ini sudah diedit. Dan untuk variabel X1 yaitu pengaruh pajak, variabel X2 yaitu perencanaan pajak tangguhan, dan untuk variabel X3 yaitu pajak tangguhan, dan untuk Y yaitu manajemen laba. Langsung ke tabel yang ini, diubah menjadi scale. Langsung ke uji multikolinearitas, yaitu dengan cara klik analyze, regression, linear, dan untuk variabel Y-nya dimasukkan ke dependent, dan untuk variabel X-nya masukkan ke independent, klik statistik, estimates, hilangkan centangnya, centang yang ini, dan ini hilangkan centangnya, centang yang collinearity. Lalu klik continue, klik plot, hilangkan, di sini sudah tidak dicentang ya. Lalu masukkan S-resid ke variabel Y, dan ulang lumayan. Di sini saya akan menguji data sekunder dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan uji asumsi klasik. Yang pertama yaitu uji normalitas. Langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi Excel. Kita copy kode. Setelah kita copy, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita paste. Selanjutnya, kita masuk lagi ke dalam aplikasi Excel, lalu kita copy data sekunder. Setelah kita copy, kita kembali masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita paste. Setelah kita paste, kita masuk ke variable view. Kita edit di kolom name. Yang pertama ini kita ubah menjadi kode. Di kolom selanjutnya kita ubah menjadi X1, X2, X3. Lalu di kolom terakhir kita ubah menjadi variabel Y. Di kolom desimal kita ubah menjadi kosong semua. Lalu di kolom label kita isi sesuai dengan variabelnya.
Setelah itu, di kolom measure, kita ubah menjadi scale semua. Setelah data kita selesai edit, lanjut kita masuk Analyze, Regression, kita pilih Linear, lalu manajemen laba atau variabel Y-nya kita masukkan ke dalam dependent, lalu pengaruh beban sampai dengan aktiva pajak tangguhan, kita pindah ke dalam independent, lalu kita pilih save. Di kolom residual kita pilih yang paling atas ini, kita klik. Setelah kita klik continue, lalu oke. Ini hasil dari input data sekunder. Setelah muncul seperti ini, kita lanjut klik Analyze, lalu kita pilih Novarmatic Test, pilih legal isi dialog, pilih one sample. Nah, yang kita pindahkan hanya satu, yaitu paling bawah ini unstandard dessert. Setelah itu kita klik oke. Ini hasil output SPSS dari uji normalitas one sample Kolmogorov-Smirnov test menghasilkan nilai SIK 0,085, maka data ini terdistribusi normal. Baik, di sini saya akan melanjutkan uji data sekunder, yaitu dengan uji multikolinearitas. Yang pertama yaitu klik Analyze, klik Regression, pilih Linear, dan untuk variabel Y-nya masukkan ke dependent, dan untuk variabel X-nya semua masukkan ke independent. Setelah itu, klik Statistik, hilangkan centang estimasinya dan centang confidence, centang collinearity. Setelah itu, klik Continue. Lanjut ke Plots, hilangkan histogram dan normal probability plotnya. Lanjut ke klik Continue. Setelah itu, lalu klik Save. Ini udah hilang centangnya, lalu klik Continue, lalu klik OK. Dan ini output dari uji multikolinearitas, yang dimana nilai toleransinya harus lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF-nya harus kurang dari 10. Dan dari data sekunder ini menghasilkan toleransinya lebih dari 0,1 dan VIF-nya kurang dari 10, maka ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Selanjutnya, uji heteroskedastisitas. Untuk uji heteroskedastisitas, caranya dengan klik Analyze, klik
regression, klik linear. Untuk variabel Y masukkan ke dependent dan untuk variabel X masukkan ke independent. Lalu klik statistik dan klik regression koefisiennya bagian estimat. Dan untuk yang ini hilangkan centangnya, ini hilangkan centangnya, dan centang model fit. Lalu klik continue, klik plot. Untuk Y-nya masukkan S-resid dan untuk X-nya masukkan Z-break. Lalu klik continue, lalu klik OK. Dan di sini hasil scatter plotnya di mana titik yang menyebar jauh dari garis diagonal 0, maka ini dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Lanjut ke uji autokorelasi. Langsung saja ke analis. Terus ke regression, linear, dependennya manajemen laba dan independennya X1, X2, X3. Langsung ke statistik dan checklist Durbin-Watson. Continue, oke. Lanjut ke uji yang kedua, autokorelasi metode Rantes. Analis, lanjut ke non-parametric, legasi, klik runs. Run. Langsung saja. Oke. Nah, jika nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak terjadi autokorelasi. Tapi di output SPSS kami dari uji autokorelasi menghasilkan nilai sig karena lebih 0,05, maka terjadi gejala autokorelasi. Selanjutnya, uji regresi yang terdiri dari uji simultan dan uji parsial. Langsung saja, analyze, regresi, linear, isi variabel, langsung klik OK. Dilihat dari uji simultan atau uji F, menghasilkan nilai sig kurang dari 0,05, maka ada pengaruh. Dan dilihat dari uji parsial atau uji T, menghasilkan nilai sig lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh. Lanjut, di sini saya akan menguji data primer dengan menggunakan aplikasi SPSS dengan uji validitas. Langsung saja masuk ke Excel. Kita copy data primer sampai bagian jumlah. Saya copy semua. Setelah kita copy, kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kita paste.
Lalu masuk ke variable view. Di kolom name, kita ubah jadi P1, P2, P3, P4, P5, P6. Dan di kolom terakhir kita ubah jadi total. Lalu di kolom desimal, kita kosongkan semua. Lalu di kolom measure, kita ubah jadi ordinal semuanya. Setelah selesai kita edit semua, lanjut kita klik Analyze. Kita pilih Correlate. Lalu kita pilih yang paling atas, Biavariate. Lalu kita pindahkan semuanya ke variabel. Setelah itu, kita klik OK. Ini hasil dari X1. Selanjutnya, kita masuk lagi ke aplikasi SPSS. Di bagian data view, ini kita hapus setelah kita hapus, kita akan lanjut memasukkan X2. Kita masuk lagi ke data primer. Lalu kita copy data primer dari P1 hingga P8 sampai dengan jumlah. Kita copy semua. Setelah kita copy, kita kembali masuk ke dalam aplikasi SPSS. Lalu kita paste kembali. Setelah kita paste, kita masuk ke dalam variable view. Di sini kita edit sama seperti awal, yaitu P1 di kolom name, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, dan di kolom terakhir kita ganti ke total. Lanjut di kolom desimal, kita ubah lagi menjadi kosong semua. Lalu di kolom measure, kita ganti ke ordinal juga sama seperti awal, semua kita ubah. Setelah selesai,
Kita lanjut klik Analyze. Kita pilih Correlate. Lalu kita pilih yang paling atas, yaitu Biaferet. Lalu ini semua kita pindahkan ke dalam variabel. Setelah itu klik OK. Dan ini hasil dari X2. Selanjutnya sama seperti di awal. Kembali lagi ke halaman utama, ke data view. Lalu kita hapus karena kita akan memasukkan data selanjutnya, yaitu X3. Oke, langsung ke data primer, Excel. Kita copy kembali di X3. Setelah kita copy, kita kembali masuk ke dalam aplikasi SPSS. Lalu kita copy paste. Masuk ke variable view. Sama seperti pertama tadi, kita ubah dengan P1, P2, P3, P4, P5, dan yang terakhir total. Di kolom desimal sama kita kosongkan semua seperti di awal. Lalu di kolom measure kita ubah menjadi ordinal semua sama seperti di awal. Setelah selesai kita edit, lanjut kita masuk ke Analyze, Correlate, Biaferet. Lalu ini sama seperti di awal, kita masukkan semua ke variabel, lalu kita klik OK. Oke, ini hasil dari X3. Dan uji reliabilitas. Lanjut saja, kita masuk ke data primer. Kita copy dari P1 sampai dengan P6. Setelah kita copy, lanjut masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita paste. Setelah kita paste, masuk ke dalam variable view. Di kolom name, kita ubah menjadi P1, P2, P3, P4, P5, dan P6. Setelah itu di kolom desimal, ini kita kosongkan semua. Lalu di kolom measure, kita ubah menjadi ordinal semua. Setelah selesai kita edit semua, kita klik. Setelah selesai kita edit semua, kita klik Analyze. Lalu kita pilih Scale. Setelah kita pilih Scale, kita pilih Reliability paling atas. Lalu semuanya kita pindahkan ke dalam Items. Lalu kita klik OK. Dari data primer, uji reliabilitas
nilai perubahan alfa lebih besar dari 0,06, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat dikatakan reliable atau konsisten dalam mengukur. Setelah itu, kita masuk ke data view. Ini kita hapus semua karena kita akan lanjut memasukkan data berikutnya. Oke, setelah selesai kita hapus semua, lanjut masuk ke dalam data primer. Di data X2 kita copy lagi mulai dari P1 sampai dengan P8. Setelah kita copy, kita kembali masuk ke dalam aplikasi SPSS. Lalu kita paste. Setelah kita paste, kita masuk ke dalam variable view. Lalu di kolom name, kita ubah menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8. Lalu di kolom desimal, kita kosongkan semua. Lalu di kolom measure, kita ubah ke ordinal semua. Setelah kita edit, kita klik Analyze, pilih Scale, lalu pilih Reliability paling atas. Semua data kita pindahkan ke dalam Items, lalu kita klik OK. Ini juga sama, nilai alfa lebih dari 0,6, maka dapat disimpulkan bahwa variabel tersebut dapat dikatakan reliable atau konsisten dalam mengukur. Lanjut, sama seperti di awal, masuk ke data view, kita hapus karena kita akan lanjut memasukkan data berikutnya. Oke, langsung saja kita ke data primer. Kita masuk ke X3, lalu kita copy dari P1 sampai dengan P5. Setelah kita copy, kita masuk lagi ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita paste. Setelah kita paste, masuk ke dalam variable view. Lalu di kolom name, kita ubah menjadi P1, P2, P3, P4, dan P5. Lalu sama di kolom desimal, ini kita kosongkan semua. Setelah kosong, kita lanjut ke kolom measure, ini kita ubah menjadi ordinal semua. Setelah selesai semua kita edit, lalu kita klik Analyze, kita klik Scale, pilih Reliability paling atas, lalu semua data kita pindahkan ke dalam Items, lalu kita klik OK. Oke, di data terakhir yang kita masukkan, ini nilai alfa lebih dari 0,06, yaitu 0,576. Berarti bisa dikatakan bahwa variabel tersebut dapat dikatakan reliable atau konsisten dalam penilaian.
dalam mengukur maksudnya. Oke, lanjut masih dengan uji validitas. Kita masuk ke data view. Ini kita clear semua. Setelah kita clear, kita masuk ke Excel, ke data primer, lalu kita copy dari P1 sampai dengan jumlah. Setelah kita copy, kita lanjut masuk ke dalam aplikasi SPSS, lalu kita paste. Setelah kita paste, masuk ke variabel view. Di kolom name, kita ubah menjadi P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7, P8, P9, P10. Lalu yang terakhir kita ubah jadi total. Lalu di kolom desimal, kita kosongkan semua. Setelah semua kita kosongkan, lalu di kolom measure, kita ubah menjadi ordinal semua. Setelah selesai kita edit, kita masuk ke Analyze. Lalu ke Correlate. Kita pilih paling atas yaitu Biafaret. Lalu semua data kita masukkan ke dalam variabel. Lalu klik OK. Ini hasil dari data X4. Ini hasil dari data Y. Oke, lanjut. Di sini kita akan memasukkan, di sini kita akan menguji data ini menjadi reliabilitas. Maka di masuk data view, di kolom total, ini kita clear. Lalu masuk ke variable view. Karena data ini sudah diedit, maka lanjut klik Analyze. Lalu kita pilih Scale. Masuk ke Reliability paling atas. Semua data ini kita masukkan ke dalam items. Lalu klik OK. Sekian presentasi tutorial menggunakan aplikasi SPSS dari kelompok kami. Mohon maaf atas kekurangan dan kelebihannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.